pentingnya kita sebagai seorang santri untuk rajin mencatat, menulis apa-apa yang disampaikan oleh guru-gurunya ketika menerangkan suatu ilmu itu. Tidak lok-lok belon, serono les lok-lok, serono ngaji lok-lok, serono sekolah luyu, serono afajet luyu. Terus kenapa sih tak luyu sampai? Mencari rekreasi, abledes lah. Jadi lam tusbit, kalau sudah seperti itu jangan mengharap memperoleh yang namanya hikmah atau yang namanya ilmu. Dan juga sering saya sampaikan kepada kalian ketika di forum pengajian ini, kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus merasakan yang namanya kepayahan, payah. Makanya dalam sebuah hikmah itu dikatakan la tarum ilman, janganlah engkau mengharapkan ilmu illa ba'da ta'ab, kecuali setelah merasakan yang namanya kepayahan. Jadi salah satu syarat kalau kita ingin memperoleh ilmu itu, salah satunya adalah harus merasakan yang namanya kepayahan. La tarum, janganlah kalian mengharap ilman kepada ilmu illa, kecuali ba'da ta'ab, kecuali setelah merasakan yang namanya at-ta'ab. At-ta'ab ini payah. Jangan harap kalian kalau hanya ingin santai tapi tero ilmu nang tenang tapi jangan mengharap akan mendapatkan ilmu. Makanya di sini proses kalian itu siang malam hafalan ngaji, itu namanya proses untuk menuju mendapatkan ilmu. Ki ngapa lagi kebesetoran apa ki ngaji, ki sekolah formal, sekolah ini, ki aktivitas kebersihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya bagian dari proses. Ketika kalian itu sabar dalam melaksanakan proses itu, insya Allah kalian akan memperoleh yang namanya ilmu. Para alim itu ya sama dulu ketika masih thalabul ilmi, masih mencari ilmu, ya payah. Para alim Bani Bahrongoro alim semasa masih mencari ilmu ya juga merasakan yang namanya payah demi payah itu dirasakan. Bahkan ketika malam istirahatnya itu sedikit, lebih banyak waktunya itu digunakan untuk belajar. Kalau kita melihat di bab-bab awal ceritanya para ulama-ulama salaf itu bukan hanya siang beliau-beliau itu belajar, tapi malamnya pun, tengah malamnya pun waktunya itu digunakan untuk mutolaah, digunakan untuk belajar. Bahkan sampai ada yang membawa air yang ditaruh di dalam wadah. Air itu oleh ulama itu digunakan untuk apa? Untuk ketika dirinya itu ketundu, ngantuk, dicelupkan airnya, diginikan. Agak ketunduan, celup lagi. Waktu mutolaah itu. Ini ulama-ulama terdahulu, sehingga menjadi orang alim.
Karena waktunya itu benar-benar katanya tadi digunakan kepada sesuatu yang baik. Bahkan seperti Imam Abu Hanifah, walaupun dia sambil lalu bekerja, tapi juga tidak pas mengabaikan belajar. Sambil bekerja, sambil mencari kasab, dan juga sambil belajar. Tidak ada alasan deki bulan pahalaku tak ngaji, tak belajar. Tidak, ulama-ulama dulu itu walaupun bekerja mencari nafkah buat anak dan istrinya, tapi juga patang di dalam mengaji, belajar. Coba semuanya pahalaku, belum pernah aku tak sempat pun. Sombong, himmah, kemauan untuk belajar sudah tidak ada. Nah, minimal dari cerita-cerita para ulama dulu ketika belajar, minimal cerita itu menjadikan sebuah motivasi bagi kalian semua sebagai seorang santri, sebagai seorang tulabul ilmi di dalam mencari ilmu itu, bahwa untuk memperoleh ilmu itu tidak mudah, dibutuhkan yang namanya proses demi proses, payah demi payah, agar kita mendapatkan yang namanya ilmu. Kadang pun dutus rondo, tapi terus istiqomah ngaji, belajar walaupun dalam keadaan payah, kita tetap sabar menjalani karena punya keinginan dirinya untuk memperoleh yang namanya al-ilmu tadi, ingin memperoleh yang namanya ilmu. Faslun fima yurisu al-hifdzah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.